Baik, kita mulai ya. Yang kami hormati, Ibu Risa Putri Elburda, SPDMM, selaku Senior Specialist University and Student Engagement Program Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat menghadiri sesi ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang. Saudara Arif Budiman Suherman, kepada saudara disilakan. Jadikanlah acara ini bernilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah yang maha mendengar, hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami berharap, dan hanya kepadamulah kami memohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi agenda pertama, yaitu pembacaan doa yang telah dibawakan oleh saudara Arif Budiman Suherman. Kepada saudara, kami ucapkan terima kasih. Melangkah ke agenda selanjutnya merupakan agenda inti adalah sesi bincang-bincang oleh narasumber kita dan akan dibawakan oleh Kak Yusri sebagai moderator. Langsung saja kepada Kak Yusri waktu dan layar. Ya, tentunya kita langsung nih ke sesi bincang-bincang. Yang pertama kita akan ke Ibu Risa dulu nih, selaku Senior Specialist University and Student Engagement Program MSIB nih. Nah, saya sudah siapin pertanyaan nih, Bu. Pertanyaan yang pertama mungkin terkait dengan apa sih tuh yang dimaksud dengan studi independen dan apa yang unik dari program studi independen ini, khususnya di batch 5 nantinya, Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan keren. Mungkin teman-teman tahunya bukan magang, kalau magang itu kerja pasti masuk. Tapi kita punya skema tambahan, bukan tambahan, tapi selain magang ada satu skema lagi, itu studi independen. Studi independen itu apa? Independen itu seperti misalnya kita ikut kursus gitu ya, ikut kursus misalnya Yusri, saya mau meningkatin nih kursus menjahit saya, makanya saya ikut kursus sama. Kalau di studi independen, teman-teman bisa memilih kursus-kursusnya yang untuk mendukung karir teman-teman. Karirnya di bidang apa? Khusus studi independen memang lebih banyak membahas tentang masalah digital. Jadi kita akan cerita tentang UX, web programmer, dan lain-lain. Nah, kenapa sih kita perlu ngambil studi independen? Teman-teman, kadang kita kan sudah merasa yakin nih dengan prodi kita, udah pas banget prodinya. Tapi kalau kita lihat di luar sana, ternyata kita nggak cukup nih kalau skillnya hanya 1 atau 2 aja. Semakin banyak skill kita, lintas bidang, lintas ilmu, itu akan semakin cepat kita untuk mendapatkan pekerjaan. Studi independen menawarkan hal-hal tersebut, di mana teman-teman selain belajar di perguruan tinggi yang sudah ada nih, misalnya di prodinya, misalnya Yusri di prodi matematika, udah belajar matematika, atau di prodi hukum, belajar hukum. Alangkah lebih baiknya kalau ada skill tambahan di bidang digital tadi. Skill yang di bidang digital ini bisa teman-teman ambil di studi independen. Seluruh program studi independen ini akan berjalan secara online. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih, mau dari rumah, mau dari kafe, atau mau dari kampusnya, wifi gratis itu juga bisa. Yang kerennya adalah di akhir sesi pembelajaran nanti, setelah studi independen, teman-teman akan diminta untuk membuat project. Projectnya apa? Projectnya based on dari pembelajaran yang sebelumnya. Jadi selain dapat materinya, juga ada bukti nyatanya project yang dikerjakan. Selain itu, studi independen juga menawarkan program sertifikasi. Maksudnya gimana ya? Kalau sertifikasi itu ibaratnya kayak tes, diuji, bener nggak ini orang setelah ikut program kursus tadi emang udah bisa, emang udah ahli. Kalau dia lulus seleksinya, tesnya tadi, maka dia berhak mendapatkan sertifikat kompetensi atau kompetensinya diakui. Bisa diakui secara negara, sebutnya BNSP yang mengeluarkan. Bisa juga kalau misalnya mitra yang pilihnya tadi mitra internasional, maka kompetensinya akan diakui secara internasional. Efeknya apa? Kita ngomong efeknya aja deh. Teman-teman alumni MSB 1, 2, 3, dan 4 kemarin, bahkan yang baru lulus nih, 4 baru selesai banget, ketika mereka mendapat sertifikat ini dan sertifikat kompetensinya itu, langsung kita taruh di LinkedIn, itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang langsung nyari mereka, yang langsung nawarin. Kita bisa mendapatkan sertifikasi nasional sampai tahap internasional yang mungkin sesuai dengan mitra-mitra yang kita pasang. Keren ya? Keren, sangat keren, Bu. Saya dua jempol ya, Bu. Makasih. Ini aku perlu spill sedikit kayaknya Yusri. Teman-teman, kenapa sih studi independen itu teman-teman harus banget ngambil sekarang? Karena kalau teman-teman tidak mengambil studi independen di program MSIB ini dan teman-teman, saya mau ambil sendiri aja,
percaya sama saya, seluruh program studi independen yang sifatnya digital, peningkatan keahlian soft skill teman-teman, itu harganya luar biasa mahal banget, banget banget. Nah, studi independen ini hadir melalui emisi di Angkatan 5 itu gratis, teman-teman. Teman-teman cukup daftar aja, komitmen selesaikan programnya dan bisa mendapatkan sertifikat tadi. Jadi kesempatannya hanya saat ini aja, nggak boleh mager. Luar biasa. Lain banyak skill dan juga potensi wadah untuk pembelajaran bagi kita ternyata gratis juga nih. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting, apalagi untuk kita sebagai mahasiswa Indonesia. Tentunya untuk mengasah skill kita tentu membutuhkan wadah yang tentunya bisa kita akses kapan saja dan di mana saja. Nah, ini program studi independen ini adalah jawaban dari hal tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa sih persyaratan untuk menjadi peserta studi independen? Apakah ada syarat dari program studi? Sudah mengetahui dan mengizinkan teman-teman mengikuti studi independen ini. Itu syaratnya, nggak ada syarat khususnya IPK harus 4, nggak ada di situ. Jadi berapapun IPK kalian, teman-teman tetap bisa daftar di studi independen ini. Seperti itu. Dan ini yang seperti saya sampaikan tadi, bisa lintas prodi, jadi tidak harus prodinya informatika saja atau informasi aja. Teman-teman yang pertanian, teman-teman yang kedokteran, hukum, agama, semuanya bisa ikut di studi independen ini. Betul, teman-teman mahasiswa ini diberikan ruang ya Bu. Tidak hanya tentang mungkin mahasiswa yang IT untuk belajar digital, tapi kita bisa dari hukum dan belajar digital juga melalui studi independen ini. Jadi Anda berada di luar kampus, dapat pengalaman, dikonversi pula untuk 20 SKS. Sebagai contoh untuk di Politeknik Negeri Padang ya, jadi ada beberapa untuk tingkat vokasi pastinya, karena itu ada PKE ya, jadi praktek kerja lapangan, terus KKN profesi ya, terus kewirausahaan, penelitian. Nah itu semuanya adik-adik bisa akan terkonversi. Kenapa? Karena pada studi independen itu adik-adik kan akan melakukan riset nih, terutama untuk adik-adik yang dari IT khususnya itu boleh menjadi tugas akhir. Nah nanti tetap harus konsultasi sama mitra dan mentornya yang ada di sana. Kemudian mata kuliah yang lain dikonversi itu ada etika profesi juga. Jadi itu sudah menyangkut pada bagian dari studi independen yang dikonversi di Politeknik Negeri Padang. Dan yang tidak kalah adalah tentang soft skill-nya ya, karena kita ada tentang bagaimana dari interpersonal skill. Jadi itu di Politeknik Negeri Padang. Jadi ada yang nggak usah khawatir itu akan konversi. Dan yang utama lagi adalah ada di Politeknik Negeri itu namanya ekstrakurikuler. Nah akan terkonversi juga ke sana. Jadi udah dapat tempat pendidikan kelasnya internasional ya, nggak usah khawatir karena mitranya itu sudah terjaring nih. Nggak mungkin masuk studi independen kalau tidak memenuhi kriteria. Bukan begitu Mbak Risa? Ya. Ya, jadi Kak Mulia ini kan merupakan salah satu student di batch 4 nih. Nah, gimana sih apa yang membuat Kak Mulia ini tertarik nih untuk mengikuti program studi independen di batch 4 dulu? Oh, baik. Untuk teman-teman mahasiswa tahu supaya bisa tertarik nih untuk ikut di batch 5. Baik, saya kenal studi independen itu di awal saya penasaran apa sih itu studi independen. Setelah itu saya lihat di website, wah ternyata banyak program dan posisi yang ditawarkan kepada kami. Ada dari data analis, product management, UI UX dan sebagainya, dan itu saya kira adalah pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan untuk masa depan gitu. Dan juga tidak hanya posisi yang ditawarkan, tetapi banyak juga dari mitra-mitra yang disodorkan tuh ternyata mitra-mitra yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya, seperti itu. Jadi itulah kenapa saya tertarik mendaftar studi independen. Jadi Kak Mulia ini melihat bahwasanya banyak peluang digital ya yang bisa kita pelajari dalam program studi independen ini. Itu ternyata sangat menarik ya teman-teman. Mampu kita melihat pelajaran-pelajaran digital yang ditawarkan oleh program studi independen. Yang kedua nih, sedikit ceritakan nih Kak Mulia nih tentang bagaimana sih keseharian selama belajar di program studi independen. Apa yang pelajarannya sama mekanismenya mungkin bisa diceritakan sedikit.
Baik, untuk pembelajaran yang saya dapat di awal itu sebenarnya saya dapat onboarding atau penyambutan kami sebagai mahasiswa yang beruntung lolos dari seleksi kampus Merdeka maupun dari Mitra. Nah, setelah itu saya mulai masuk pembelajaran. Di pembelajaran itu saya dapat pengenalan terlebih dahulu. Setelah itu saya diajarkan bagaimana sistem pembelajaran yang didapat dan mentor-mentor yang akan mengajarkan kami mengenai topik-topik yang akan kami pelajari seperti itu. Dan setelah kami belajar akan ada evaluasi di minggu terakhir atau di hari Jumat. Kami bisa bertanya atau mengkonfirmasi bagaimana kami bisa belajar atau yang ada hal yang tidak kami bisa bertanya kembali ke mentor. Nah, itulah mentor kami itu sangat handal dan ahli di bidangnya sehingga mereka dengan lulus dan baik dalam menjelaskan kembali ke kami seperti itu. Ya, baik. Jadi cukup jelas ya penjelasannya mengenai tentang status kita nih sebagai mahasiswa untuk mengikuti program studi independen. Harus berstatus mahasiswa aktif sampai di akhir program tentunya. Bukan cuma setengah program, tapi sampai di penghujung program. Jadi sangat luar biasa nih teman-teman materi-materi yang dibawakan oleh para narasumber kita. Ada Ibu Risa, ada Ibu Yuli, dan juga ada Kak Mulyani. Nah, sekarang saya ke Kak Mulyani nih. Apa sih pesan-pesan Kak Mulyani? Mungkin bisa diceritakan pesan-pesannya supaya bisa memotivasi teman-teman mahasiswa yang lain untuk bisa daftar di studi independen batch 5. Baik, untuk pesan untuk teman-teman semua yang ingin mendaftar studi independen, teman-teman, kalian tuh punya kesempatan, punya privilege sebagai mahasiswa kampus kementerian di bawah Kementerian Kemendikbud ini, karena kita tuh bisa mempunyai peluang untuk dapat skill di luar pembelajaran di kampus. Nah, untuk itu teman-teman coba deh mengambil peluang tersebut dan eksplor lagi agar lulusan kita politeknik itu ataupun di universitas lain yang ikut ini bisa mempunyai nilai plus di perusahaan nanti seperti itu. Iya, jadi sangat menarik ya teman-teman isi pesannya. Jadi sangat men-trigger khususnya ke teman-teman mahasiswa nih untuk meningkatkan value kita. Saya ke Ibu Yuli nih. Apakah nih sesuai dengan Ibu Yuli kesan-kesan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa untuk ikut di MSIB khususnya di Studi Independen Batch 5 nanti? Oke, terima kasih dari Yusri. Sebelum saya memberikan suatu ini ya untuk pesan buat adik-adik sekalian, saya pengen mengingatkan ya, ada 8 keuntungan nih untuk ikut dari program MSIB ya. Nah, saya share screen dulu ya, biar kelihatan karena di sini. Nah, jadi ke-8 poin ini yang paling utama adalah gimana kita meningkatkan wawasan. Ya, yang kedua adalah adik-adik magang, tentunya sudah disampaikan tadi, itu akan berada di mitra yang luar biasa. Nah, Anda mendapatkan konversi SKS. Kebayangkan nyari PKL aja susah ya, nyari mitra. Yang ketiga itu Anda akan menambah relasi. Yang keempat adalah mengasah soft skill Anda akan menjadi jauh lebih mandiri. Yang keempat menambah pertemanan, karena di MSIB itu bukan hanya kita dalam kampus loh, tetapi Anda menambah jejaring selain dari relasi dari mitra sendiri, tentu dengan teman-teman se-Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya nih adalah Anda berlatih disiplin dan manajemen waktu. Nah, otomatis itu akan menambah portofolio buat adik-adik yang siap memasuki dunia kerja. Nah, ini untuk tambahan aja nih, karena ini adalah studi independen, tentunya kita tidak akan berbicara tentang uang saku. Nah, buat adik-adik sekalian, ya, satu hal yang pengen kami sampaikan adalah bahwa jika mimpi Anda belum tercapai, ya, janganlah mengubah mimpi Anda. Tetapi ubahlah strateginya bagaimana Anda mencapai mimpi Anda. Salah satunya adalah melalui program magang studi independen bersertifikat. Jadi, yuk gabung dengan studi independen bersertifikat melalui program Kampus Merdeka. Linknya sudah disampaikan secara jelas. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ayo semangat para mahasiswa Indonesia.
Jadi sangat menarik nih pesan yang disampaikan oleh Bu Yuli. Sekaligus menyampaikan manfaat-manfaatnya nih teman-teman untuk mengikuti studi independen. Tentunya banyak hal selain 8 hal tadi, tentunya teman-teman bisa mendapatkan apapun itu yang terjadi di dalam program, dapatkan sesuatu yang belum pernah teman-teman dapat secara hard skill dan juga soft skill. Dan yang terakhir saya ke Ibu Reza nih, mengenai pesan-pesan dan juga motivasi untuk teman-teman mahasiswa yang menonton dan juga akan menyaksikan tayangan ini. Apa sih pesan-pesan sebagai motivasi nih untuk teman-teman bisa mengikuti program studi independen ini? Karena masih panjang nih, sampai 10 Juli dibukanya. Saya persilakan Ibu Reza. Terima kasih Mas Yusri. Pesan-pesan saya adalah kalau kita sudah dikasihkan tempat, dikasih fasilitas, diberikan kemuliaan, diberikan dukungan penuh dari kampus, teman-teman tinggal bersyukur. Nah, gampang banget, caranya tinggal bersyukur aja. Bersyukur itu gimana? Bersyukur itu dengan memanfaatkan semua peluang yang ada. Ada peluang studi independen, itu diikuti. Dosen mendukung, Kor PT mendukung, surat persuratan aman, administrasi tempatnya ada, dan semuanya difasilitasi pemerintah dan gratis. Teman-teman masih mengingkarinya tuh kayaknya kita menjadi orang yang pernah bersyukur. Nah, studi independen ini merupakan sebuah program yang sangat fleksibel. Sampaikan tadi oleh Ibu Risa, online dan fleksibel waktunya nih. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kan terlalu sibuk atau gimana ya. Dan juga benefit-benefit yang disampaikan sangat banyak. Sampai pada sertifikasi nasional dan juga internasional. Serta pengurusan berkasnya sangat dipermudah melalui konsultasi dari program studi ketua jurusan sampai pada koordinator PT MSIB di masing-masing kampus. Dan tentunya pengalaman yang di-share oleh Kak Mulyani juga tadi merupakan sebuah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa untuk kita semua. Jadi untuk sesi bincang kali, saya terima kasih kepada para narasumber kita, Ibu Risa, Ibu Yuli, dan juga Kak Mulyani, Saudara Farhan untuk selanjutnya. Terima kasih banyak. Wah. So, teman-teman, untuk selanjutnya kita mau ngambil dokumentasi nih. Jadi, teman-teman, yuk aku kasih waktu semenit deh untuk nyalain kameranya. Kita abadikan momen ini untuk selanjutnya bisa dipublikasikan ke kampus juga gitu ya. Jadi, teman-teman silakan dinyalain kameranya. Oke, mungkin kita bakal screenshot-nya di 16.00 ya. Yuk, teman-teman dinyalain kameranya. Oke, aku tunggu. Oke, kita bisa mulai kali ya. Oke, aku tag di slide 1. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk mendaftarkan diri kalian di program studi independen bersertifikat. Catat tanggalnya sampai tanggal 10 Juli 2023. Yuk, teman-teman, jangan ditunda-tunda lagi. Pastikan kalian memilih mitra dan learning path yang sesuai dengan minat kalian dan sesuai dengan dream kalian. That's all from us. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Risa, Ibu Yuli, Kak Mulyani, dan Kak Yusri yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa ini. Dan tentu saja kami mengucapkan teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada sesi kali ini. Dan jangan lupa teman-teman di kolom chat terdapat absen ya. Teman-teman yang menghadiri sesi ini bisa mengisi absen. Oke, terima kasih. Saya Farhan Rahman selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MFIB berproses meraih sukses. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Thank you so much. Terima kasih. sehat-sehat. Sampai jumpa. Mbak Risa, Mbak, makasih Mas Yohan.